Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله الدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين لأن قال الحديث الثالث والعشرون. Hadis yang ke-23. Lanjutkan kembali pengajian kita, yaitu membahas tentang hadis al-arba'un, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan hikmahnya, amin ya rabbal alamin. Min syu'abil iman, termasuk daripada cabang keimanan. Hadis ini sudah kita bahas sebelumnya namun belum selesai. InsyaAllah pada hari ini kita selesaikan, karena keterangan hadis ini cukup panjang, sehingga di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Minshawi. Untuk hadis ini beliau harus menjelaskan sampai 6 lembar. Sampai 6 lembar. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah merupakan cabang atau bagian daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan sebab timbangan amal soleh kita itu penuh. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Dan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah itu mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala, bisa memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah merupakan cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah merupakan petunjuk. Wassadaqatu burhanun, sampai kepada kalimat as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah merupakan petunjuk. Wal murad biha az-zakah kama fi riwayah Ibn Hibban. Kalimat as-sadaqah di sini menurut riwayat Al-Imam Ibn Hibban itu adalah merupakan zakat. Tapi di sini yang dikutip, yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu riwayat Imam Muslim. Menurut riwayat Imam Ibn Hibban, as-sadaqah artinya az-zakah. Ya, as-sadaqah di sini artinya zakat. Kalau begitu berarti zakat hukumnya wajib. Kalau sedekah secara umum hukumnya adalah sunnah. Di sini Imam An-Nawawi radhiyallahu taala mencantumkan riwayat bukan melalui Ibnu Hibban, tapi riwayat melalui Imam Muslim. Wa qila al-murad ma'na al-'am wa ma kharajul insan limali 'ala wajhi al-qurbah wajiban kana aw tatawwu'an. Tetapi menurut beliau Imam Dimyati, bahwasanya yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah memiliki makna umum. Bisa
dimengerti dengan hukum wajib, bisa dimengerti dengan hukum sunnah. Kedua-duanya bisa. Bisa dengan hukum wajib, yaitu berupa zakat, bisa dengan hukum sunnah, yaitu berupa sedekah. Akan tetapi kata Al-Imam Dimyati, beliau mengatakan bahwasanya walhasil tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apapun maka kita akan mendapatkan pahala. Burhanun ay hujjatun wa dalilun ala kamali imanihi badliha. Bahwasanya mengeluarkan harta ini adalah merupakan tanda atau bukti keimanan seseorang. Ay mu'tiha, bagaimana taat atau patuhnya seseorang kepada Allah. Tasdiquhu bi yaumil hisab, aitu innahu akhrajaha raja'at thawab wa la yakunu illa yaumil ma'ab. Bahwasanya ketika kita bersedekah atau mengeluarkan zakat, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Sehingga kita mengeluarkan harta ini adalah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Ingat, tujuan kita mengeluarkan zakat, tujuan kita mengeluarkan sedekah itu adalah tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Bukan tujuan selain Allah. Bukan tujuan untuk menambah popularitas, bukan untuk bertujuan mendapatkan pujian daripada manusia, bukan bertujuan untuk mendapatkan pamor di tengah masyarakat, tidak. Tujuan kita mengeluarkan harta dalam bentuk zakat atau sedekah adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jikalau kita berharap ingin mendapatkan penilaian daripada manusia, maka apa yang kita keluarkan itu tidak akan dapat diganti oleh manusia. Contoh, kalau kita nyumbang masukkan celengan ke masjid 50.000, dilihat oleh jamaah masjid yang lain, kira-kira diganti dah? Tidak diganti. Tidak diganti. Seberapa besar yang kita keluarkan, tidak akan diganti oleh manusia. Kalau kita bertujuan untuk mendapatkan penilaian daripada manusia. Tapi kalau kita bertujuan untuk ingin mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apa yang kita dermakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadarukul ghumum wal humum bis sadaqah. Yakshifullahu taala darrakum wa yansurkum ala aduwwikum. Salah satu manfaat kita mengeluarkan harta dalam bentuk zakat atau sedekah, salah satu manfaatnya adalah supaya menjaga kita daripada segala macam yang tidak kita inginkan. Seperti apa? Seperti sakit, seperti musibah, seperti bencana, seperti bala dan sebagainya. Maka dengan bersedekah ini bisa menjadi sebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terlepas dan terbebas serta aman dari segala macam musibah. Urida ma min rajulin yatasaddaqu yawman aw laylatan illa hafiza an yamuta min ladghatin aw hadmatin aw mauti baghtatin. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya barang siapa yang gemar bersedekah, barang siapa yang gemar bersedekah, maka tidaklah dia itu dimatikan dalam keadaan tertimpa musibah, bencana. Seperti ada orang yang mati tertimpa bangunan, ada enggak? Ada. Nah, kalau orang yang ahli sedekah dikatakan dalam sebuah riwayat diselamatkan oleh Allah. Jadi matinya tidak mengenaskan. Matinya tidak mengenaskan. Itu kalau dia gemar bersedekah. Au mauti baghtatan, atau mati dalam keadaan dalam keadaan mendadak. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhindar daripada mati dalam keadaan mengenaskan dan mati dalam keadaan mendadak tiba-tiba. Nah, orang yang gemar bersedekah diselamatkan oleh Allah dari kedua hal itu. Wa qala Mahmud at-Tabi'i
radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza tasaddaqa al-mu'min ista'dada jahannam an tasjuda lillahi syukran ala khilasi wahid minha min ummati Muhammad." Dikatakan oleh Makhul At-Tabi'i. Makhul At-Tabi'i mengatakan salah seorang tabi'in, ya, yang bernama Makhul, beliau mengatakan apabila seorang mukmin bersedekah, maka neraka Jahannam memohon kepada Allah untuk bersujud sebagai bentuk rasa syukurnya atas keikhlasan salah seorang daripada orang yang beriman kepada Allah karena bersedekah. Jadi setiap orang yang beriman bersedekah, tapi syaratnya ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali berharap dari Allah. Itu ikhlas. Ya, ente berharap apapun kepada Allah itu sudah ikhlas. Sedekah supaya apa? Niat saya supaya diangkat derajatnya oleh Allah, itu sudah ikhlas. Ente bersedekah, niatnya apa? Supaya apa? Supaya dicintai oleh manusia, itu sudah ikhlas. Ente niat bersedekah supaya apa? Supaya selamat, supaya Allah berikan keselamatan daripada musibah, itu sudah ikhlas. Tapi kalau misalkan ente bersedekah niat supaya disanjung oleh orang, supaya dipuji oleh orang, ya, supaya dipandang oleh orang, maka ini berarti tidak ikhlas. Kenapa? Karena berharap sesuatu daripada makhluk. Tapi berharaplah segala sesuatu daripada Khaliq. Karena yang Maha memberikan segala sesuatu kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak? Wa yanbaghi lil insan an yukthar min as-sadaqah la yakhafu al-faqr. Hendaknya manusia itu membiasakan dirinya untuk bersedekah. Dan ingat, jangan ada di dalam diri kita ketika bersedekah ada kekhawatiran bahwasanya kita akan miskin. Ya, sesungguhnya orang yang rajin bersedekah tidak akan dijadikan oleh Allah dalam keadaan miskin. Harta yang kita keluarkan sekalipun secara bilangan itu berkurang, namun di sisi Allah sesungguhnya tidak berkurang. Di anna Allah Ta'ala la budda an yahdifa alaihi, karena sesungguhnya orang yang gemar bersedekah, ya, orang yang gemar bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ma min yawmin tala'at fihi syamsu illa wa bijanibiha malakani yunadiyani yaqulani. Dikatakan bahwasanya tidaklah seseorang itu bersedekah di suatu hari melainkan sebelum terbitnya matahari, maka kedua malaikat akan memohon kepada Allah, Allahumma ajil li munfiq khalafan wa li mumsik talafan. Misalkan ada orang bersedekah di malam hari, maka sebelum matahari itu terbit, atau bersedekah di siang hari, sebelum matahari itu terbit keesokan harinya, maka dua orang malaikat di kanan kirinya ini memohon kepada Allah. Artinya orang yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat. Ya, orang yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ajil li munfiq khalafan. Ya Allah, segeralah ganti untuk orang yang bersedekah ini, ya, ganti yang cepat dan yang lebih baik. Minta kepada Allah malaikat. Ini yang minta malaikat, bukan manusia. Ini yang minta adalah malaikat, supaya apa yang dia keluarkan diganti oleh Allah secepatnya. Dan yang diganti ini adalah yang lebih baik. Itu bagi orang yang suka bersedekah. Kalau orang yang pelit, bagaimana? Dapat doa daripada malaikat? Oh, dapat juga doa daripada malaikat. Dapat juga doa daripada malaikat, tapi doanya beda. Orang yang pelit, ya, orang yang bakhil mendapatkan doa daripada malaikat apa? Wali mumsik talafan. Bagi orang yang genggam, tidak mau memberi, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, maka malaikat memohon kepada Allah agar apa? Agar hartanya dibinasakan. Wali mumsik talafan, agar hartanya itu dibinasakan.
Bagaimana Ustaz? Saya punya tetangga bakhil, pelit, tapi tambah kaya, tidak mau bersedekah. Katanya dibinasakan. Binasakan ini bukan artinya dihabiskan sekaligus, tidak, tetapi dikurangi oleh Allah hartanya itu dengan tujuan hal yang sia-sia, artinya tidak ada gunanya. Jadi dia gunakan harta itu untuk hal yang sia-sia. Dia gunakan harta itu untuk hal yang sia-sia, ya, tidak ada nilai ibadah. Tapi bagi orang yang gemar bersedekah, maka mereka akan memperoleh kebaikan. Di antaranya adalah harta yang digunakan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusannu lil insan an yakhussa bi sadaqatihi al-muhtajin wa ahli al-khair. Ya, tambahan di sini dianjurkan bagi setiap orang untuk mengkhususkan sedekahnya. Artinya sedekah ini bermacam-macam. Ada sedekah yang kita berikan kepada fuqara, ada kepada masakin, ada juga kepada keluarga dalam tujuan untuk merajut silaturahmi. Untuk keluarga yang sering kita bantu, ada tujuannya untuk merajut silaturahmi. Ada juga sedekah yang kita keluarkan kepada orang alim. Di sini dikatakan wa ahlil khair. Sedekah yang paling istimewa itu adalah sedekah yang kita keluarkan untuk orang-orang alim. Kenapa? Karena sedekah yang kita keluarkan untuk orang alim tentu akan digunakan di jalan kebaikan. Di jalan kebaikan. Tapi sedekah yang kita keluarkan untuk orang-orang fuqara dan masakin, maaf, belum tentu digunakan untuk kebaikan. Betul? Tidak sedikit kan kita temukan berita, tidak sedikit kita temukan berita, bahkan ini beritanya valid dari pemerintah kita sendiri atau Satpol PP yang bertugas untuk menertibkan para pengemis. Sebagian pengemis itu mengemis, dia gunakan untuk apa? Ada sebagian di antara mereka untuk membeli sapi. Betul tak? Ini kita lihat sendiri bagaimana Satpol PP menertibkan gepeng, gelandang dan pengemis. Di saat mengemis ini menjadikan seseorang itu memiliki segala yang dia inginkan. Kenapa? Karena bisa menghasilkan uang dalam bentuk instan. Bahkan diceritakan ini terjadi di dekat rumah saya sendiri. Seorang pengemis melibatkan anggota keluarganya itu satu hari bisa mengumpulkan 3 juta rupiah. Udah, kita jadi pengemis semua ya. Jadi gepeng kita semua. 3 juta rupiah. Anaknya 5. Satu anak itu dititipkan di setiap lampu merah. Satu hari bersihnya itu seorang anak bisa mendapatkan 300.000. Itu diwawancara. Saya lihat di Trans TV. Diwawancara. Mau disamarkan wajahnya, suaranya disamarkan. Tapi kita tahu di mana orang itu berada. Jadi dia hitung penghasilannya itu per lampu merah. Sekali lampu merah, anaknya itu bisa mendapatkan 30.000. 1 jam berapa kali lampu merah? Nah gitu aja. 1 hari berapa ratus kali lampu merah? Sehingga akhirnya menggemparkan warga sekitar. Apa? Ternyata dia beli mobil baru buka pupus. Kita yang kerja dari pagi sampai malam potong panting itu mampu beli mobil buka pupus. Tidak. Nah, itu ada di antara pengemis dan gelandangan yang mereka minta-minta untuk apa? Untuk senang-senang, untuk nyabu, untuk judi, untuk main perempuan, dan itu dari wawancara. Kebetulan kami punya keluarga itu di dinas perhubungan. Dan dinas perhubungan juga tertibkan kadang-kadang tertibkan. Itu keluarga kita bilang apa? Udah, kalau ente punya uang jangan kasih kepada gelandang dan pengamen yang di lampu merah. Udah masukkan ke masjid. Kalau masjid itu jelas buat bayar listrik, buat bayar air, betul enggak? Ya kan?
buat apa namanya fasilitas masjid ibadah sudah jelas. Tapi temuan kami katanya, ketika kami menangkap anak-anak gelandang dan pengamen ini di lampu merah, kami kumpulkan dan kami interogasi, dari sekian puluh persen mereka itu minta-minta untuk apa? Untuk nyampu. Karena mereka kalau bekerja untuk disapu tidak cukup, betul tidak? Sedangkan mereka itu ketagihan. Nah, menurut kita, kacamata kita, kasihan ini. Betul tidak? Pakaiannya compang camping, kelihatan tidak mandi dan sebagainya. Iba kita. Akhirnya kita tidak segan mengeluarkan 50.000, kita mengeluarkan 100.000, kita belikan setiap malam nasi kotak dan sebagainya. Menurut kita baik, tapi kita tidak mengetahui apakah ini digunakan untuk kebaikan. Kalaulah setiap hari kita memberikan pengamen, pengemis, ya setiap hari, nyatanya mereka tidak sholat, manfaatnya. Manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Bahkan zakat tidak boleh diberikan kepada fakir atau miskin sekalipun kalau secara terang-terangan mereka itu meninggalkan sholat. Mereka itu meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dengan kita memberi mereka kenikmatan, menjadikan mereka itu tambah jauh daripada Allah. Banda ingat, semestinya mereka bersyukur di saat mereka kita berikan zakat, betul, kita berikan sedekah. Harapan kita mereka supaya ingat kepada Allah, sholat, mereka puasa dan sebagainya. Tapi justru mereka tidak taat kepada Allah. Sudah stop pemberian, tidak ada lagi. Kenapa saya tidak dikasih lagi? Lain tidak sholat. Ya, ngapain saya ngasih makan kepada orang yang tidak sholat? Kayaknya dikatakan oleh salah seorang ulama. Ya, sesungguhnya maaf nih ya, memelihara anjing lebih berguna daripada memelihara orang di rumah namun dia tidak sholat. Ya, timbang memelihara orang di rumah, keluarga kita maksudnya, ya, namun dia tidak sholat. Ya, apalagi ini orang lain, tidak ada ikatan keluarga dengan kita. Nah, makanya beliau mengatakan, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah di mana memberikan kepada orang alim, karena jelas harta itu akan dimanfaatkan untuk jalan kebaikan. Wa dafa'a sirran afdal min daf'i hajran li hadis sadaqatu sir tudfa ghadabar rabbi. Dan ingat, sedekah ya, yang paling baik itu yang bagaimana? Apakah yang dilakukan secara terang-terangan atau secara rahasia? Di sini kata ulama bahwasanya sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terang. Tapi kembali kepada niat. Kalau sedekah yang dilakukan secara rahasia namun tidak mengharap ridho daripada Allah, maka juga lebih buruk daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan namun mengharap ridho kepada Allah. Tapi Pak Ustaz, kalau untuk tujuan syiar itu baik. Ya, misalkan dia sedekah terang-terangan, tujuannya apa? Supaya mengajak orang lain juga bisa bersedekah. Itu juga baik, tapi tetap harus menjaga niat. Jelas ya? وقد بلغ في جامعة الإخفاء حتى إن بعضهم كان يلقي صدقته في يد أعمى وبعضهم كان يلقيها في طريقة الفقير أو في موضع جلوسه بحيث لا يراه. والصبر, dan kemudian selanjutnya والصبر ضياء, kesabaran itu adalah merupakan cahaya. Artinya sahabat yang kita tanamkan di dalam diri kita ini, maka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan cahaya. Ai al-mahbub syar'an. Tapi ingat, sabar dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabat 'al-kitab wa sunnah, al-mawquf 'ala al-bala' bi husnil adab. Sabar itu bagaimana sih? Sabar itu adalah menerima sesuatu yang tidak baik terjadi namun tetap dalam adab. Contoh ini. Ada seseorang ditinggal wafat suaminya, seorang istri ditinggal wafat suaminya. Kemudian dia nangis. Saking histerisnya sampai mecahkan piring. Kira-kira sabar enggak? Tidak sabar namanya.
karena tidak ada adab kepada Allah. Siapa yang mematikan seseorang? Allah. Sudah ketentuan Allah. Misalkan motornya hilang, begitu motornya hilang, motor orang yang lain diparkir ditumpangkan semua. Ya. Ditanya, kenapa begitu? Sabar saya, ini motor saya hilang. Ini bukan sabar namanya. Kalau sabar tidak demikian. Sabar tetap menjaga adab. Apapun yang terjadi kepada kita, tetap kita memiliki adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Itu yang dikategorikan sabar. Ya. Ada orang misalkan, ada orang mukul kita. Mukul kita. Ada orang mukul kita. Pak, kita balas dengan jepit. Tanya sama orang, katanya sabar. Kenapa balas? Justru ini sabar. Saya tidak balas yang sama, tapi saya jepit. Itu tidak sabar namanya. Itu tetap tidak sabar. Sabar itu tetap dalam tata krama. Wa huwa adabun nufus min al-maqdur. Qila huwa habsun nafsi 'ala al-ibadat wa mashaqqaha wa 'ala al-masa'ib wa hararatiha wa 'anil munhiyat wasyahwat wa ladatiha. Sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar terhadap beratnya ibadah. Ibadahnya berat. Bangun qiyamul lail berat. Ya. Baca Quran itu berat, sedekah itu berat, ibadah itu umumnya berat. Tidak ada ibadah yang ringan. Tapi supaya ringan ini perlu yang namanya kesabaran. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah kepada Allah agar Allah anugerahkan kesabaran untuk melaksanakan sholat. Berarti ada sabar dalam bentuk ketaatan. Yang kedua, 'alal masa'ib wa hararatiha. Sabar terhadap musibah. Ya, sabar ini bukan dalam ibadah saja, tapi juga ada sabar dalam bentuk musibah. Dari musibah apapun yang dia terima, maka dia sabar. Yang ketiga adalah wa'anil manhiyat wasyahwat waladatiha. Sabar terhadap larangan dan segala macam kenikmatan untuk meninggalkan maksiat itu juga sabar. Di saat kita dihadapi dengan maksiat atau syahwat, kemudian kita bisa menahan, maka berarti kita sabar. Kalau ada maksiat dan kita tidak bisa menahan diri kita terjerumus dalam kemaksiatan, berarti kita tidak sabar dalam kemaksiatan. Sabar ada 3, sabar dalam bentuk ketaatan, sabar terhadap musibah, ujian, dan sabar terhadap larangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam melalui dan menjalankan ketiganya ini. Amin ya rabbal alamin. Sabar adalah merupakan cahaya bagi orang yang memiliki sifat sabar. Qad urida anna man sabara 'ala al-musibah yuktab lahu 300 darajah. Dikatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang sabar terhadap suatu musibah yang ia derita atau yang ia terima, maka Allah akan angkat derajatnya setinggi 300 derajat. Setinggi 300 derajat. Wa man sabara 'ala ta'ah yuktab lahu 600 darajat. Barang siapa yang bersabar terhadap ketaatan seperti menjalankan salat subuh berjamaah di masjid, qiyamul lail, baca Quran, i'tikaf dan seterusnya, maka Allah akan catat kesabarannya itu derajat setinggi berapa di sini? 600 derajat, 600 derajat. Berarti lebih besar mana? Lebih besar derajatnya ibadah. Wa man sabara 'ala al-ma'siyah yuktab lahu 900 derajat. Dan siapa yang bersabar terhadap kemaksiatan agar terhindar daripada kemaksiatan, maka Allah akan catat baginya ketika dia itu sabar sebanyak dan setinggi 700 derajat. Bayangkan 700 derajat. Sabar terhadap musibah 300 derajat, sabar terhadap taat 600 derajat, sabar terhadap maksiat 700 derajat. Kalau digabungkan jadi satu, berapa? 1600. Ya, dapat musibah, sabar. Salat rajin, sabar. Tidak mau maksiat, sabar. Akan mendapatkan berapa? 1600. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
تنفس فقير دون الشهوة لا يقدر عليها أفضل من عبادة غني ألف عام. Sesungguhnya sabar ini akan memberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dikatakan bahwasanya man tanaffasa faqir duna syahwa la yaqdiru alaihi afdal min ibadah ghani alf am. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan kefakiran sehingga dia sabar. Kenapa kau ni miskin? Enggak kaya-kaya kau ni. Orang lain kaya kau masih miskin ya? Atau di bawah miskin apa? Bukan, kismin. Kata siapa tu? Kata Bang Mandi. Kismin. Melarat. Orang lain kaya sekarang, Anda miskin. Lalu dia jawab, yang sesungguhnya yang menjadikan saya ini miskin ini adalah Allah dan supaya saya bersabar. Dan orang yang sabar dalam kefakiran, orang yang sabar dalam kemiskinan, oleh Allah Subhanahu wa taala afdal min ibadati ghaniyin alfi amin. Itu lebih afdal daripada ibadahnya orang kaya sebanyak 1000 tahun. Tapi ingat, orang yang fakir juga ibadah. Jangan udah miskin tidak mau ibadah, lalu dengan dalil apa? Saya lebih mulia daripada ibadahnya orang kaya 1000 tahun. Tidak, tetap aja dosa. Ada orang fakir, rajin ibadah, dan dia sabar terhadap kefakirannya. Sabar terhadap kefakirannya. Miskinnya dia sabar, tapi tetap ibadah kepada Allah. Seakan-akan ridho bahwasanya ini sudah ketentuan Allah. Dia tidak meronta, dia tidak menunjukkan sikap tidak terima terhadap ketentuan Allah bahwasanya dia itu miskin. Maka sesungguhnya ibadahnya lebih afdal daripada ibadah orang kaya selama 1000 tahun. Kenapa lebih afdal? Karena orang kaya bisa ibadah itu hal yang biasa. Betul tidak? Hal yang biasa. Karena dia mendapatkan kenikmatan. Kenapa rajin ibadah itu? Dia orang kaya. Wajar. Mau ke masjid tinggal tarik motor. Betul tidak? Lama-lama ibadah gampang. Tinggal hidupin AC dan sebagainya. Mau sedekah ada uangnya. Berangkat haji umroh tinggal berangkat. Ya, setiap tahun bisa haji. Setiap bulan bisa umroh karena ada uangnya. Gampang dia ibadah. Kenapa? Karena fasilitasnya ada. Tapi bagi orang miskin, ya, di saat dia diuji dengan kemiskinannya, orang fakir diuji dengan kefakirannya, dan dia ahli ibadah ini luar biasa. Karena tidak sedikit orang yang diuji kefakiran, namun dia tidak ibadah. Kita lihat di saat orang berbondong-bondong ke masjid, di saat orang berbondong-bondong membaca Quran, orang-orang miskin justru tidak beribadah kepada Allah dan mau ke masjid, tidak mau baca Quran. Alasannya apa? Alasannya, ya, sekian tahun hidup masih saja susah. Saya sudah pernah sholat Pak Ustadz, tapi tidak berubah takdir saya. Ini salah. Ya, saya sudah pernah ngaji Pak Ustadz 1 hari 1 lembar, tapi tidak berubah saya dari jualan es pengen jadinya punya usaha, ingin jadinya bos. Intik cuma baca 1 lembar kita berubah. Tapi tidak bisa. Ya, yang demikian itu kuncinya adalah kesabaran. Ja'a anna Musa alaihi salam qala ilahi ayyu manazil jannah ahabbu ilaika. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya, kedudukan apa di dalam surga yang kau cintai? Ini maksudnya Nabi Allah Musa ingin tahu. Di surga itu banyak kedudukan. Seperti kita di dunia. Dunia ini dengan berbagai macam kedudukan pejabat, kedudukan dermawan, kedudukan rakyat dan sebagainya. Kedudukan orang alim. Qala khatiratul qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tempat atau kedudukan di dalam surga yang paling aku cintai adalah khatiratul qudsi. Artinya tempat di mana yang paling suci. Itu namanya khatiratul qudsi. Qudsi itu artinya yang suci. Ditanya Nabi Allah Musa, apa itu khatiratul qudsi? Man yaskunuha? Siapa yang bertempat di situ? Siapa yang bertempat tinggal di situ? Siapa yang menempatinya? Wahai Allah. Qala ashabul masaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu
orang-orang yang ketika di dunia selalu diuji dengan musibah. Selalu diuji dengan musibah. Ya Rabb, manhum? Siapa yang uji dengan musibah? Karena musibah ini semua dapat. Orang kaya dapat musibah, orang miskin dapat musibah. Betul tak? Orang taat dapat musibah, orang yang ahli maksiat juga dapat musibah. Di antara mereka ini siapa? Karena sesungguhnya setiap manusia ketika di dunia itu pasti dapat musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri as-sabirin. Wa nabluwannakum, dan akan kami uji kalian. Maknanya kum di situ adalah semuanya tanpa terkecuali. Semua akan mendapatkan musibah atau ujian. Di antara mereka siapa yang mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam surga di sisi Allah, yaitu manakala mereka alladzina idza talaituhum sabaru. Mereka adalah manakala kami uji mereka sabar. Mereka sabar. Manakala diuji mereka sabar. Itu kuncinya. Dikala Allah uji kita dengan apapun kita bersabar, maka kita akan mendapatkan derajat di sisi Allah. Wa idza an'amtu 'alaihim syakaru. Manakala aku berikan nikmat, mereka itu bersyukur. Wa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Manakala aku berikan musibah, bencana kepada mereka, dan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jualah kita akan dikembalikan. Itu kuncinya sabar. Kuncinya sabar itu adalah dengan menyadari bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki, baik istri, baik suami, baik anak, tempat tinggal, harta, jabatan, semuanya itu milik Allah. Tidak ada milik kita. Ya, tidak ada milik kita. Karena apa yang kita miliki itu akan diambil oleh Allah. Apa yang kita miliki diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang pejabat meninggal, maka jabatannya akan diambil oleh orang lain, akan digantikan. Betul tak? Seorang suami ketika meninggal, maka tidak mungkin istri ikut suami ke dalam kubur. Seorang istri ketika meninggal, tidak mungkin juga suami ikut menemani istri di alam kubur. Orang tua meninggal, sang anak tidak akan menemani orang tuanya di alam kubur. Seorang anak yang meninggal, orang tuanya juga tidak mungkin akan menemani anaknya di alam kubur, karena masing-masing semuanya akan berpisah. Ya, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan diambil oleh Allah, dan semuanya milik Allah, bukan milik kita. Siapa yang menganugerahkan kita istri? Allah. Siapa yang menganugerahkan kita suami? Allah. Siapa yang menganugerahkan kita keturunan? Allah. Siapa yang menganugerahkan kita tempat tinggal? Allah. Siapa yang menganugerahkan kita jabatan? Allah. Siapa yang menganugerahkan kita harta? Allah. Siapa yang menganugerahkan kita nyawa? Allah. Semuanya milik Allah dan semuanya akan diambil oleh Allah. Kalau sampai sekarang kita tidak nyadar bahwasanya apa yang kita miliki diambil oleh Allah, mari kita buka sejarah. Fir'aun dengan kerajaannya, apakah sampai sekarang ada? Tidak ada. Sudah diambil oleh Allah. Qarun dengan hartanya, apakah sampai sekarang itu ada? Sudah tidak ada. Ya, karena diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada Fir'aun dengan kerajaannya, Qarun dengan hartanya, Nabi Allah Yakub dengan keturunannya, itu semuanya diambil dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah jelas tentu, maka kita akan kembali kepada Allah. Dan sebaik-baiknya ketika seseorang menyadari sesuatu akan diambil oleh Allah atau kembali kepada Allah, maka tidak ada yang lebih baik kecuali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa an Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala tafa'a siraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, ya, meriwayatkan suatu kali saya mendapati pelita di rumah Nabi itu mati. Manakala Ikrimah datang ke rumah Nabi bertamu, waktu itu pakai pelita, maka pelita itu mati tiba-tiba. Pelita itu mati tiba-tiba. Lalu Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja.
kalimat istirja, termasuk di zikir, untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya semua akan kembali kepada Allah. Istirja namanya. Kalimat istirja ini diucapkan oleh Nabi manakala Nabi melihat lilinnya itu padam. Maka Ikrimah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu musibah ya?" Kata Ikrimah, "Wahai Rasul, memang ada musibah apa? Sehingga engkau membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kirain ada yang meninggal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kullu syai'in yu'dhil mu'min fa huwa musibah." Kata Rasulullah, segala sesuatu yang menimpa orang-orang yang beriman, artinya musibah di sini segala sesuatu yang menyakitkan orang-orang yang beriman, maka itu dinamakan musibah. Kullu syai'in yu'dhil mu'min fa hiya musibah, fa huwa musibah. Segala sesuatu yang menyakiti orang-orang mukmin, maka itu dinamakan musibah. Artinya kalimat inna lillahi ini tidak identik kepada orang yang meninggal. Apapun musibah yang diderita oleh orang yang beriman, maka kita dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Misalkan ini air tiba-tiba tumpah, tersenggol, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ucapkan. Atau misalkan kita tersandung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dikatakan, ya, sampai kata para ulama, kalau misalkan kita mengikat tali sepatu tiba-tiba lepas, maka kita dianjurkan untuk mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa min dzalika su' khulqil mar'ah. Sudah masuk syuruk? Hah? Sudah masuk syuruk belum? Sudah apa belum? Sudah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kita semua termasuk ahli sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam musibah. Dan semoga Allah angkat derajat di antara kita yang sekarang ini diuji oleh Allah. Dan semoga secepatnya Allah memberikan jalan keluar dari segala macam masalah atau ujian yang kita hadapi sekarang ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kuat di saat kita diuji oleh Allah atau diberikan musibah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ahli sedekah dan ahli zakat. Dan semoga Allah mengganti harta yang kita keluarkan dan yang tersisa daripada harta kita dengan keberkahan. Dan semoga harta yang kita keluarkan di jalan Allah mendapatkan keridhaan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat kikir, sifat tamak, sifat bakhil, sifat rakus. Dan semoga Allah hidupkan kita dalam lingkungan dermawan dan dalam lingkungan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.